Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang teman-teman historical semua. Lanjut ke penelusuran kita di daerah Kabupaten Banyumas. Siang ini kita lagi di mana, Ren? Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal Cikakak, Wangun, Banyumas. Masjid pertama yang berdiri di Nusantara. Banyak filosofis, nilai-nilai sejarah di setiap sudut bangunan-bangunannya. Tetap ikuti channel kita di Historical Channel. Lanjut ke perjalanan kita di Kabupaten Banyumas mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Kali ini kita sedang berada di kawasan Masjid Saka Tunggal Cikakak. Ini ceritanya masjid ini masjid yang paling tua di Indonesia ya. Jadi Masjid Saka Tunggal ini berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan data-data yang tertulis maupun beberapa di sana di tiangnya juga ada sih, ada tulisannya, ada prasastinya. Itu berangkat tahun 1288 Hijriah atau bila dimasehikan kurang lebih tahun 1522 Masehi. Didirikan oleh sang pendiri yaitu beliau Kiai Mustolih dari Cikakak. Di masjid ini masih ada beberapa keunikan ya Ren ya, yaitu untuk azan sehari-hari nggak pakai pengeras suara, jadi tanpa pengeras suara di masjid ini. Terus kemudian kalau hari Jumat, kalau hari Jumat di sini azan itu dilakukan oleh 4 muazin. Kemudian dari sholat puji-pujian semuanya dilakukan secara berjamaah. Kemudian juga setiap tanggal 26, kisaran 26, 27 Rajab, di sini ada upacara adat tuh. Kan kamu tadi lihat di sekeliling ada pagar-pagar bambu yang keliling. Nah itu diganti setiap 1 tahun sekali, tanggal 26 dan 27 Rajab. Namanya upacara Jaro Rojab, karena terjadinya di bulan Rajab, dilaksanakan di setiap bulan Rajab, setiap tahun. Makna dari Jaro Rojab sendiri, kalau Jaro itu dari 2 kata, Jaro, Jaba, Jero, Jaba luar, Ro dari kata Jero, artinya dalam. Artinya pembersihan, perbaikan di luar dan di dalam diri manusia. Kalau dari luar, lebih gampangnya, kita yang tadinya nggak suka kebersihan, lebih suka kebersihan, rajin mandi, rambut disisir, dipotong biar rapi gitu kan. Terus mungkin kalau aroma badannya kurang enak, pakai pewangian, memperbaiki penampilan luar biar lebih enak dipandang. Memakai pakaian yang sopan itu juga termasuk dari perwujudan dari upacara Jaro Ucap sendiri. Memakai pakaian yang baik, misal kita pakai pakaian kurang baik sehari-hari, mungkin kesini lebih menutup aurat dan lain sebagainya. Kemudian untuk makna ro, jero, berarti memperbaiki batin kita nih. Misal kita masih kurang percaya diri, memperbaiki dirilah, lebih yakin sama kemampuan diri sendiri, jangan menyerah, kenali potensi diri, memaafkan diri sendiri, dan juga berusaha menjadi lebih baik untuk kedepannya. Pas perjalanan tadi kan kita disebut banyak banget kera tuh. Sempat ada sedikit gangguan kejutan-kejutan kecil sih, mulai dari motornya dinaikin, dari helmnya mulai diusili dan sebagainya. Dan perlu teman-teman ketahui di sini masih menganut sistem penanggalan kuno ya, penanggalan Jawa
yang dulu dipatenkan atau diramu oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo atau disebut kalender Sultan Agungan, meneruskan dari kalender tahun Saka yang saat itu berhenti, ibaratnya apa sih, Dilestarikan. enggak, dia jadi kalender tahun Saka itu perhitungan itu sampai 1554. Nah, terus oleh Sultan Agung sendiri di apa sih, dirombak, dimodifikasi menjadi tahun Jawa sekarang. Kalau tahun Saka itu dia kan pakai sistemnya kan sistem solair atau matahari, bumi mengelilingi matahari. Kalau kalender Jawa atau kalender Sultan Agung sendiri itu hampir sama seperti kalender Hijriah, dia pakai lunair. Jadi sistem itu bulan mengelilingi bumi. Dulu waktu penetapan sistem kalender Sultan Agung sendiri itu ditetapkan hari Jumat Legi tanggal 1 Sura tahun Alif tahun 1555. Dulu kalender Sultan Agung sendiri ditetapkan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada abad ke-17. Tetapi informasi yang didapatkan dari warga sini, warga penganut aboge, kan dia penganut aboge itu aliran alif rebu wage. Jadi dia itu dalam satu tahun ada 8 bulan, 8 tahun, hitungannya per windu, berarti 8 tahun. Kalau dari data yang aku dapat, sistem itu 8 tahun, yaitu alif, ehe, jimawal, j, dal, b, wawu, jimakhir. Dari 8 tahun ini dibagi lagi menjadi 2 tahun yang berbeda, 1 tahun yang berumur lebih pendek dan 1 yang berumur panjang. Iya. Untuk yang panjang sendiri itu ada di tahun ehe, j, sama jimakhir. Kurang lebih umurnya sampai 355 hari. Kalau untuk tahun yang lebih pendek itu tahun alif, jimawal, dal, b, dan wawu. Umurnya 354 hari. Agak berbeda dengan umur tahun dari Masehi yang berapa? 365, 366 ya. Agak ada perbedaannya di situ. Semalam ya, sebelum kita dua malam, semalam belum, sebelum kita perjalanan coba membaca istilah kerennya residual energy. Istilah ini dari tempat ini seperti biasa pakai Cosmic Oracle. Kalau Saka Tunggal sendiri dia kan ada ciri khasnya tuh, kebelat papat 5 pancer yang Saka Tunggal, terus kan ada sayapnya di utara, timur, selatan, barat. Nah, pas malam tadi coba aku mengulik sedikit, dan yang keluar itu solar system. Solar system ini sendiri terus coba dirumus, dicoret, jadinya ada tabel kayak gini 4. Kalau Saka Tunggal itu sendiri diibaratkan tubuh kita, maka yang 4 adalah sedulur papat, 5 pancer gitu. Nah, di sini kan ada beberapa versi nih, katanya angka 4 itu angka kematian. Ada beberapa pihak yang menganggap kalau angka 4 itu angka kematian. Contohnya kan kita kalau di beberapa bangunan atau hotel, lantai nggak ada lantai 4, ada lantai 4 tapi dia dihitungnya jadi lantai 5. Tidak ditulis secara tentang lantai 4, tapi angka 5. Sampai mana tadi? Angka 4 ya? Iya. Angka 4. Peran angka 4 di kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa sebagian golongan yang menganggap angka 4 itu kurang baik atau kurang bagus atau bagaimana lah menurut pandangan mereka. Katanya angka 4 itu artinya kematian atau sial atau segala macam. Contohnya kan kalau kita di bangunan-bangunan, kita nggak menemukan bangunan yang berlantai 4, biasanya langsung dihitung di
1, 2, 3, 5. bukan 4, iya, jadinya 1, 2, 3, 5. Ya gitu. Angka 4 itu seolah-olah kayak ditempatkan sama seperti angka 13 gitu. Nah, tadi di bangunan utama masjid, ini kan masuknya masih bagian depan serambi lah, bangunan utama yang dulu memang tidak dipugar sama sekali, dari dulu memang seperti ini bentuknya. Kan tadi ada satu tiang utama, soko guru di istilahnya, satu tiang utama dengan 4 ornamen sayap yang menghadap ke 4 mata angin kan tadi, utara, barat, timur, selatan gitu. Dan semalam coba analisa pakai Oracle, Cosmic Oracle, dan yang muncul adalah kaitannya dengan diri manusia. Pakai yang ini, solar system, dia keluar ini solar system, 1 kali shuffling, dan aku coba dengan tabel 4 arah mata angin sesuai yang di dalam gitu. Jadi 4 arah mata angin itu bermakna kebelak papat 5 pancar, 4 arah mata angin utama, dan kaitannya dengan manusia. Yang pertama, arah timur, karena rule dari ini 4 siklus ini, 4 arah ini, rule-nya itu dia dari timur ke tengah, bukan dari timur terus muter lagi sana ke timur lagi, tapi dia dari timur sampai titiknya di tengah, yaitu diri kita. Di sini aku tulis sesuai yang analisa semalam tadi. Untuk yang arah timur, jadi di sini kan pusat spiritual dan kebudayaan ya, Islam dan Jawa pada masanya. Jauh dari istilah-istilah seperti pasaran, wage, legi, kliwon, pon, dan pai. Di sini ada 4 pasaran itu mencerminkan masing-masing karakter. Yang pertama dari timur, karakternya legi, dia unsurnya udara, warnanya putih. Bila manusia, dia menggunakan indera penciuman, sifatnya halus, waspada, waskita atau mengetahui sesuatu kebenaran dengan seutuhnya, dan juga dia mencari kebenaran jalan hidup, mencari kebenaran, dan juga dia tulus ikhlas. Kemudian kalau yang barat, dia dengan pasaran pon, unsurnya air, warnanya kuning, indranya kalau di manusia dia penglihatan, fungsinya dan juga keberadaannya itu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan selalu ingin tahu. Jadi kalau orang mungkin dalam perhitungan dia lahir di pasaran pon ini, Dari pon dia ingin tahu, dia itu karakternya ingin tahu, pokoknya dia apa yang dia lihat dia ingin tahu kebenarannya lah. Tapi sisi berlebihannya, sisi buruknya, kalau dia tidak bisa mengendalikan ini, dia akan jadi orang yang kepo, selalu ingin tahu urusan orang lain, intinya selalu ingin tahu urusan orang lain, dan jadinya nanti gampang gunjing atau sebagainya gitu. Unsur yang sebelah selatan yaitu pasaran pahing, unsurnya api, warnanya merah, indranya pendengaran. Untuk orang-orang yang berkarakter pahing di arah selatan, dia karakternya keras, panas, mudah marah, emosi, iya, gampang emosi, tidak ingin dikalahkan, dan juga pendendam. Tapi di satu sisi dia punya semangat yang tinggi dan juga nggak gampang menyerah. Kemudian untuk unsur yang utara, dia pasarannya wage, unsurnya tanah, warnanya hitam. Indranya dia pakai lidah dan juga mulut. Sifatnya tamak, serakah, kikir, dan maunya itu yang enak-enak. Gitu. Tapi sisi baiknya, dia mudah berdiplomasi, mudah menjelaskan, mudah menyampaikan gagasan dengan cara yang baik, dan juga menjadi juru bicara yang handal.
gitu. Jadi keberadaan 5 pancer ini maknanya luar biasa buat kita manusia. Luar biasa makna-makna yang tersimpan dari satu situs ini. Seperti kita tahu, orang dulu nggak sembarangan ketika dia mau membangun situs, membuat bangunan. Iya, pasti semuanya ada maknanya. Apalagi kita tinggal di Nusantara yang apa-apanya itu pasti mengandung makna simbolik. Iya. Tadi udah utara, barat, timur, selatan, dan yang tengah-tengah adalah pasaran Kliwon. Masih kembali ke makna tadi yang tadi ya, ini dengan makna keblat papat 5 pancar. Bisa diibaratkan seperti ibu kita saat kita mengandung, mulai dari awal, dari dibuahinya sel telur oleh sel sperma, bertemunya unsur ibu dan ayah. Kemudian dia di timur tuh, posisinya udah di timur. Lalu terus sampai melahirkan 9 bulan 10 hari, dia sampai jatuh di tengah di titik yang Kliwon, yaitu diri kita. Keblat papat 5 pancar. Kalau kita manusia, biasa dikaitkan dengan orang Jawa itu sedulur papat 5 pancar, yaitu Marmati atau Ketuban, kemudian Ari-ari, Darah, dan Tali Pusar. Ketuban, dia warnanya kuning. Ari-ari, Ketuban berwarna putih, dia warna putih. Kalau Ari-ari dia berwarna kuning. Darah merah, Tali Pusar pasti hitam ya, hitam kayak abu-abu ya, kayak gitu ya, abu-abu ya. Jadi dua, kalau Ari-ari itu keluarnya setelah melahirkan atau bareng sama kita? kurang paham sih mas. Setelah berarti kan satu saudara sebelum kita, yaitu Marmati atau Ketuban, dia keluar. Kemudian Ari-ari bareng sama kita, kemudian setelah kita Darah, dan juga Tali Pusar, atau gimana? Iya betul nggak sih? Iya kan kalau tayang itu tali pusarnya dipotong. Berarti kan Ketuban keluar dulu, terus Ari-ari bareng sama kita, Darah sama ada satu unsur keluar sebelum kita, yang 3 bareng sama kita, berarti 4. Yang keempat, yang kelima pancar itu diri kita sendiri. Makanya kayak gitu yang dianalisa sih tadi malam. Kemudian sebetulnya tubuh manusia itu komponennya sedikit. Kalau dikatakan 4 unsur pembentuk manusia: api, air, udara, tanah. Sebetulnya tuh unsur manusia tuh cuma sedikit sih, dari mineral-mineral itu cuma sedikit. Yang pertama, kalau lemak di badan manusia itu dikeluarkan, kemudian diwujudkan, diolah, dia hanya sampai ke 7 potong sabun yang kecil-kecil. Jadi kamu tuh sabun hotel tuh yang kecil-kecil, itu cuma dapat 7 sabun itu dari satu badan manusia dewasa. Kemudian yang kedua, ada unsur karbon, dia cuma bisa bikin beberapa batang pensil, kan cuma sedikit, kisaran 3 atau 5. Itu sebanyak itu unsur karbon dalam diri manusia. Selanjutnya unsur fosfor, dia diperkirakan bisa untuk membuat 120 batang korek api. Berarti berapa bungkus kotak? 5 bungkus kotak ya? Sekitar 5. Sebanyak itu fosfor dalam tubuh manusia. Kemudian garam, kalau garam itu sekitar obat sakit perut 1 kali minum. Berarti berapa gram? 5 gram kira-kira ya. Cuma 5 gram dalam satu tubuh kita. Zat besi yang ada di diri kita, yang di dalam tubuh kita, dalam aliran darah kita, diperkirakan unsur garam selanjutnya nih di badan kita itu kisaran 1 kali minum obat sakit perut. Berarti kisaran berapa? 5 gram ya. Kemudian zat besi, dia kisaran dibuat pasak kayu, itu cuma ukuran sedang. Zat besi itu cuma sebanyak itu di dalam tubuh kita. Kemudian unsur kapur, dia kira-kira digunakan untuk mengapur tembok ukuran 1 kali 1 meter. Cuma sebanyak itu.
Banyak ya mas. Iya, nggak banyak, nggak itu. Unsur yang paling banyak di dalam badan kita itu adalah air, kurang lebih 10 galon. Kalau 1 galon itu 19 liter, berarti 10 kali 19, 190. Ya, 190 liter. Itu unsur yang paling banyak yang menopang tubuh kita. Sehingga waktu itu nggak salah, seorang mahasiswa kedokteran yang membeli mayat dari rumah sakit untuk melakukan praktikum itu dengan harga Rp1.200.000. Hanya seharga itu. Betapa tidak berharganya manusia. Lantas, kenapa kita masih merasa sombong dan tinggi hati? Ini sangka tunggalnya yang tadi. Ini kan sampai ke atasan. Yang ini angka tahun didirikannya 1288 Hijriah. Karena pakainya tahun Hijriah. Sini kan tempat saya barat, terus timur, utara, selatan. Coba di sini masih ada pengalaman. Ini 42 khutbah, ya, mimbar khutbah di sini. Di dalam masih ada kaligrafinya juga, masih asli. Nah dia di Playstore ya, biar agak di Playstore tuh biar kayaknya masih asli, belum banyak Penapasnya mas. ya. Infonya sih tidak dipugar, cuma diperbaiki, besar-besar enggak, cuma diperbaiki aja. Nah, sebelah kanan kita ya Ren, ini mimbar masjid ya, Sejak dari pertama didirikan sih. Ukir-ukirnya juga masih, dia dari kayu ya, iya dari kayu, sama ada tempat tombak juga ketika imam sedang khotbah, dia memegang tombak ya untuk pegangan ketika khotbah. Ini mimbarnya seperti ini, kemudian ukiran di kanan kiri, ini kalimat. Untuk bagian dalamnya dia masih enak banget ya, bisa di zaman dulu. Dan tempat duduk, terus di bawah ada lemari kecil buat nyimpan buku. Terus yang sebelah ini kan mimbar tempat untuk khotbah, yang sebelah kanannya lagi ini tempat beliau pengimaman. Tempat pengimamannya sebelah sini. Masih syarat sini. Masih ukirannya masih kuno banget ya. Kesannya iya zaman dulu. Kayu siwak. Ini siwak. Untuk siwak sebelum sholat. Sini. Kaligrafinya masih asli bawaan. Awal-awal masih sedikit. Dalamnya kosong, nggak ada sajadah, cuma samping untuk bangunan yang pakai di depan sini.
paling apa ya, paling kuno, paling epic. Ini ada apa sih, kayak tulisan zaman dulu, kayak huruf Arab kuno. Nih, kira-kira umurnya udah sama kayak masjidnya kan, ratusan tahun. Sebagian udah dimakan rayap. Literatur kuno. Kalau di depan sini. Sekian perjalanan kita di Masjid Sangat Tunggal Cikakak. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komen, dan juga jangan lupa like. Nyalakan loncengnya. Oke. Jangan lewatkan perjalanan kita di tempat-tempat berikutnya. Tetap ikuti Historical Channel.